Mari kita meneruskan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Sekarang hanya satu ayat, pasal 20 ayat 21. Ini pernyataan amanat agung di dalam Injil Yohanes. Pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pada saat Tuhan berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, dia mempergunakan kata Yunani apostello. Kemudian, pada saat dia berkata, aku mengutus kamu, Injil Yohanes memakai kata Yunani pempo. Memang kadang kata apostello berarti mengutus dengan otoritas, dan pempo hanya berarti mengutus. PDAG berkata biasanya untuk maksud komunikasi. Walaupun dua kata kerja yang berbeda dipakai di sini, perbedaan itu pemakaian dua kata kerja dengan arti yang hampir sama. Rupanya hanya karena Yohanes suka variasi dalam kosakata yang dia pakai. Kita tidak perlu mencari perbedaan antara apostello dan pempo. Ini lebih nyata jika kita memeriksa kalimat yang hampir sama di dalam Yohanes pasal 17 ayat 18, doa Tuhan Yesus. Di dalam doa itu, pasal 17 ayat 18, Tuhan berkata, sama seperti engkau telah mengutus apostello, aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus apostello mereka ke dalam dunia. Ya, di dalam doa itu, hanya satu kata kerja apostello dipakai. Jadi kita tidak mencari perbedaan antara apostello dan pempo di sini. Ya, sekarang mereka sudah melihat tangannya dan lambungnya. Mereka lebih siap menerima berkat damai sejahtera. Borchert berkata, Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam, yang mengirim hamba-hambanya hanya untuk pergi dan menyelesaikan suatu tugas. Dia mengasihi mereka, dan dia ingin mereka memiliki damai sejahtera yang dalam dan kaya pada waktu mereka mentaati dia. Kata ini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, merupakan pernyataan dari amanat agung. Tidak boleh dipisahkan dari konteks Injil Yohanes. Karena di dalam Injil Yohanes, pikiran ini bahwa Allah Bapa mengutus Yesus atau Yesus diutus oleh Allah Bapa muncul 41 kali. Sehingga jika kita rindu memahami bagaimana dia mengutus kita, maka kita harus memahami bagaimana Bapa mengutus dia. Sehingga 41 ayat itu masing-masing dapat diselidiki untuk lebih memahami bagaimana Allah Bapa mengutus anak, dan dengan demikian kita memahami bagaimana Tuhan mengutus murid-muridnya. Ya, 41 kali di dalam Injil Yohanes kita membaca ungkapan seperti dia yang diutus oleh Allah Bapa atau dia yang mengutus aku. Jauh berbeda tiga Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas. Ungkapan yang paling dekat pada itu adalah dia yang mengutus aku. Dipakai hanya 4 kali, sekali di dalam Matius, sekali di dalam Markus, 2 kali di dalam Lukas. Matius pasal 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Markus pasal 9 ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. 2 kali di dalam Injil Lukas, 1 kali di dalam pasal 9 ayat
48, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Lukas pasal 10 ayat 16 terakhir. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jauh berbeda Injil Yohanes yang mempergunakan ungkapan seperti aku diutus oleh Allah Bapa atau Bapa mengutus aku 41 kali. Di dalam 41 ayat itu, kata kerja pempo dipakai 24 kali, kata kerja apostello dipakai 17 kali. Ada penulis buku tafsiran yang berkata apostello berarti mengutus dengan kuasa, dengan otoritas. Dan pempo hanya berarti mengutus untuk komunikasi. Tetapi perbedaan ini rupanya tidak muncul di dalam Injil Yohanes. Sekali lagi Yohanes suka variasi dalam kosakata yang ia pakai, hanya supaya pembacaannya lebih menarik, tetapi tidak ada perbedaan arti. Pemakaian tense perfect di dalam ungkapan sama seperti Bapa mengutus aku memberi kesan bahwa dia telah diutus dan dia masih sedang diutus. Perfect tense. Dalam kata lain, pengutusan Tuhan Yesus berterusan. Jika demikian, tugasnya dalam pengutusan itu, tugasnya belum tuntas. Dan pengutusannya yang dibahas di sini bukanlah pengutusan baru. Dia meneruskan pengutusannya sendiri dengan mengutus muridnya. Demikian juga pendapat Beasley Murray, dan Brown, dan juga Carson. Ya, ini memang sesuai dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat 12, 13, dan 14. Dan juga Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 yang perlu diterjemahkan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang mulai dikerjakan dan diajarkan Yesus. Saya pakai kata mulai di situ karena di dalam bahasa Yunani ada kata arko, yang berarti dia mulai, Tuhan Yesus mulai mengerjakan, Tuhan Yesus mulai mengajarkan dalam Injil Lukas, dan rupanya di dalam Kisah Para Rasul dia meneruskan pekerjaan dan ajaran itu. Bapa mengutus Tuhan Yesus, dan tentu saja Tuhan Yesus bergantung pada Bapa dan mentaatinya sepenuhnya. Lihatlah misalnya pasal 5 ayat 19, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Tuhan Yesus bergantung pada Bapa, mentaatinya juga. Dan pikiran yang sama juga nyata di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 30, pasal 6 ayat 27, pasal 8 ayat 29, dan pasal 17 ayat 4. Jadi dengan kata sama seperti di dalam ayat ini, kita dapat melihat bahwa standar yang sama berlaku untuk mereka yang diutus oleh Tuhan Yesus. Pengamatan ini mempunyai implikasi yang penting dalam kehidupan setiap orang yang diutus. Tujuan yang utama dari pengutusan Tuhan Yesus yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal berterusan di dalam kehidupan mereka yang diutus oleh Tuhan Yesus. Tema utama ini diuraikan lebih lanjut di dalam kedua ayat yang berikut yang menceritakan mengenai penerimaan Roh Kudus dan pengampunan dosa. Meskipun demikian, pemahaman ini masih belum memuaskan kita. Masih
ada pertanyaan mengenai pengutusan kita. Bagaimana aku akan diutus? Kemana aku telah diutus? Bagaimana keadaan di sana? Apakah nanti di sana aku akan merasa puas? Di akhir Injil Yohanes, yaitu pasal 21 ayat 18 sampai 23, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian. Seolah-olah dia berkata, sama seperti Bapa telah mengutus aku untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki, demikian sekarang aku mengutus kamu untuk melakukan apa saja yang ku kehendaki. Sebagian dari engkau akan kuutus untuk supaya nanti mati syahid, seperti Simon Petrus. Dan sebagian dari kalian akan aku utus ke umur panjang, seperti Yohanes. Aku akan mengutus kalian sesuai hikmatku. Apakah kamu akan menguatkan imanmu dan berhasil? Ikutilah aku. Ya, ringkasanlah, inilah pernyataan amanat agung dalam Injil Yohanes. Dan di dalam kedua ayat berikut, kita akan membaca mengenai bagaimana mereka, supaya boleh berhasil dalam tugas ini, mereka menerima Roh Kudus, dan kita juga membaca mengenai pengampunan dosa. Dua tema yang sangat penting dalam masalah amanat agung.